begitu ada permasalahan dalam tongkrongan, Google dulu. Naik ke situ dulu. Jadi akhirnya apa yang direkomendasikan oleh Google baru didiskusikan. Nah, jadi kita ketergantungan itu memposisikan media itu di posisi awal. Kalau dulu itu di akhir. Kita mungkin tidak bisa gitu kan. Takdir mungkin berlain, tapi kan kita ikhtiarnya, keinginannya sama gitu kan. Seberapa besar Bang Ramli seseorang pemuda harus memiliki usaha sendiri? Oke. Jadi minimal gini. sepahit-pahitnya kurongan ayam bisa. Ya. Apa ya? Jangan sampai nang Bitcoin tuh. Betul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman buat kita semua. Selamat berjumpa lagi di Unu Podcast. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan nih kawan kita lah. Selamat datang dulu, selamat dulu kita bos. Aduh, selamat datang Bung Ramli jauh hari konsep. Senang sekali bisa main ke sini, Bang Najmul. Lama nggak ketemu kita ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, sehat. Selamat datang dulu ya di kampus Unu, di podcast Unu Kalsel. Ya, ini kita memposisikan diri seolah-olah menjadi tamu di rumah sendiri ini kan. Wah, itu. Ini dengan kesibukan ini luar biasa kayaknya. Alhamdulillah Bang Najmul, kayaknya kalau dibilang sibuk itu enggak, kita lebih sukanya produktif. Saking produktif waktu kita nih hanya hari ini bisa ketemu. Jujur. Masya Allah, luar biasa. Tapi Tapi senang ketemu dengan Pian, kondisi sehat. All tim juga kru sehat. Ada di bawah nih. Baik, lihat ada terlihat gitu nah. Oke, Bang Ramli, to the point aja sekarang ini kan. Siapa Pian nih kalau orang ingin tahu kan? Wah, ini kan sebagai tokoh yang dibanggakan oleh orang Kalsel. Mungkin di zaman none mungkin ada ading-ading kan kita nih dinda-dinda. Jadi refleksi aja sih Bang Najmul, kalau kita pengen dikenal sebagai apa gitu ya. Iya, betul. Jadi orang aktivis kayak seperti Ulun dan Pian dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain itu banyak. Satu hal yang kadang perlu kita jaga itu adalah value kita. Satu. Yang kedua, cara kita memelihara jaringan, karena namanya organisasi kan seperti itu. Karena pada akhirnya aktivis itu secara tidak langsung kayak diplomat lah begitu. Penghubung ya. Betul. Nah, penghubung itu kan penting untuk kita itu sejauh mana dipercaya orang. Betul. Kemudian kepentingan orang lain dengan yang lain itu tersambung atau enggak. Jadi kemampuan kita beradaptasi itu harus dijaga, reputasi dan lain-lain. Jadi kalau hari ini apa? Ya penghubung lah, sebagai penghubung. Dan memang kalau dilihat saat sekarang ini kan jangan sampai terjebak di kampus. Ya, benar. Dia ini adalah produk kampus yang sukses di luar. Masya Allah. Sukses dan tidak itu kesempatan, kemauan, ketemu. Gitu. Karena banyak peluang kalau enggak ini. Betul. Gitu. Bang Najmul juga yang kita lihat, kita kan hampir rata-rata saling pantau aja kan. Saling pantau. Tidak saling sapa tapi saling pantau kan gitu. Di kesibukan masing-masing. Oke, kalau dilihat dari true story kan di dunia ini luar biasa kan, memulai karir dari kampus sampai saat kini tetap berkibar dalam dunia NU. Disebut sebagai aktivis muda NU saat sekarang. Harapan dari yang tua ke Pian mungkin banyak. Harapan yang muda ke Pian juga banyak. Nah, dari Pian pun kayak jawabannya nih. Ini kadang-kadang yang bersangkutan tidak lebih kurang mengkonfirmasi ini jarang kayak itu. Iya. Pada pundak nih beratnya bagi kayak Jadi kalau kita itu sebenarnya sederhana sebagai kader-kader NU itu, ketika kamu posisinya usia Ibnu ya jadilah pelajar NU. Yang dinamikanya seperti itu. Ketika masuk di dunia mahasiswa jadilah mahasiswa NU. Kalau kemudian di kepemudaan jadilah pemuda NU. Jadi nanti kalau di NU ya jadilah orang tua yang seperti orang NU kenal itu seperti apa gitu. Karena di NU lengkap Bang. Mulai dari usia pelajar sampai akhir. Karena masih ada suriah untuk urusan nanti kita di ini. Dan dewasa sekarang ini NU tuh bukan barang yang kolot kayaknya lah. Nah, ini menarik, sepakat. NU dikenal sebagai organisasi yang posisinya ada di pinggiran, di desa. NU perkotaan itu teman-teman di Muhammadiyah gitu. NU pedesaan itu Islam pedesaan itu adalah NU gitu. Tapi transformasi itu adalah satu keharusan, ya kita harus beradaptasi juga. NU harus bisa tampil di panggung-panggung kota, tidak gagap terhadap keramaian, tapi juga memahami apa yang menjadi kegelisahan Islam di pinggiran atau desa gitu Bang Najmul. Jadi, nah itu kuncinya hanya satu,
insight, pengetahuan, membaca gitu, informasi diolah segala macam. Ya, betul. Jadi nonsen juga hari ini dengan teknologi yang begitu maju, tapi kitanya tidak ingin maju. Jadi jangan hanya smartphone aja, kitanya juga harus smart. Jadi orangnya bersesuaian dengan keadaan zamannya lah. Betul, seperti itu. Karena kalau dilihat dari sekarang ini digitalisasi ini upgrade terus lah. Macam-macam nih kan. Iya. Tapi orangnya, nah kalau biar pikir orangnya nih, kenapa orang tuh bisa terjebak tuh kenapa kira-kira? Orang terjebak itu kadang satu, kita aktivis itu tidak punya kemampuan menolak. Ini bukan hal sederhana loh. Mencukupkan, memang kalau sudah siklusnya, situasinya tidak seperti yang kita inginkan, kita punya kemampuan untuk ulun kada di situ. Cukup, silahkan lanjut. Kada enakan. Apalagi ditambahin orang Banjar. Kada nyaman seorang kayak loh. Nanti dulu kita punya visi dan misi hidup itu kan masing-masing. Bukan egois. Ada punya mimpi dan berusaha bahasa Arabnya tuh mengakhiri dengan pamit lah kayak itu nah. Jadi ya tadi kan dia bahasanya kalau ada senior saya, mantan sekretaris PWNU Kalsel juga, salah satu mentor saya bilang budaya ewuh pakewuh itu tidak terbangun. Ewuh pakewuh itu sepakat untuk tidak sepakat, Bang Najmul. Ini kita berkawan. Tapi ketika Bang Najmul ada tawaran, ngomong, "Bang, mohon maaf ya kali ini nggak bisa bareng ya, nggak bisa bareng sama-sama." Betul. Gitu. Mending begitu. Yang duduk di sini ini bukan orang yang selalu sama semangat di beberapa kontestasi. Saya dengan Bung Ramli bukan temannya teman, tapi dalam dukungan kita bisa berbeda. Dan mending tegas. Jadi Bang Najmul di posisi sana mendapatkan pengalaman, saya di posisi ini juga ada pengalaman. Tapi pastikan bahwa begitu game selesai, permainan selesai, kita kembali lagi di pengaturan pertama. Jadi hidup itu on off aja Bang Najmul. Kapan kita on untuk hal ini, kita off yang lain gitu. Tapi kalau kita nggak punya ketegasan, ngomongnya suka padahal nggak mengikuti plan, jadi nggak akan terbangun karakter kita. Artinya kedewasaan kita sebagai orang muda lah, di usia muda, orang muda di usia muda lagi harus mengembangkan hal itu kayaknya. Iya, kita jangan terlambat menjadi tua, tapi jangan menua sebelum waktunya lah. Kata-katanya bagus nih Vin. Gitu. Jadi ya pokoknya usahakan dan upayakan untuk kalau nggak sejalan kita pamit, kalau sejalan kita jangan setengah-setengah. Kalau memang sudah oke kita satu jalan, maka habis-habisan kita tunjukkan komitmen kita. Tapi kalau pada saat itu tidak bisa pun ngomong. Nggak bisa, silahkan mungkin ada teman yang lain bisa bantu. Kalau ulun berkisah NU dengan perjuangan lawan Bung Ramli ini kan habis waktu. Pasti banyak hal-hal yang rintangan, padahal kita ini masih muda loh. Usia dengan pengalamannya ini. Betul. Tapi Bung Ramli kalau dilihat dari saat sekarang ini kan kita geser lagi ke anggaplah ke orang yang masih berproses. Mantap nih. Proses ini kan ada 3 hal yang ulun bisa panderakan gitu nah. Pertamanya berproses di pendidikan. Betul. Sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar dan mimpi-mimpinya berkarir di pribadi. Dan organisasi yang dia cintai. Pahit ini. Iya memang. Tiga nih kuitan ikam tuntung nak lah kuliah. Itu satu. 2 seorang cita-cita anak jadi apa kayak itu nah. Biar terhormat. Tapi di satu sisi kita juga ada kaderisasi yang harus kita umpatin. Betul. Itu kayak apa toh formalis. Jadi kalau kita mau tarik dulu supaya enak, itu privilege itu bukan hanya tentang kekuasaan, tentang nasab yang baik dan lain-lain. Kita diberkahi orang tua yang memberikan support apapun atas pilihan anaknya, itu juga privilege banget. Nah, tinggal kita pintar-pintar. Tadi kan banyak hal ya. Karir harus punya standar, pribadi harus standar. Sedangkan kita juga tuntutan sekarang itu harus berpendidikan tinggi juga punya standar. Jadi kita harus bisa-bisa memang melakukannya 100% di semua visi misi kita. Jadi jangan dikurangi 100%, ini 30 aja, ini 20, yang ini 40, nggak bisa Bang Najmul, karena semuanya menuntut kita itu kita tuh expert di bidang yang kita pilih. Kita harus sudah terbiasa Bang Najmul bagaimana caranya kita itu menjadi satu keahlian apa yang kita pilih. Jangan
manajemen campur apa bahasa kita manajemen bakso ini sedikit karena dunia profesional nggak akan pakai kita. Nah ini bujur karena kalau saat sekarang kita nih punya sedikit kemampuan, sedangkan kita nih punya kompetitor di bidang yang masing-masing. Kita nih kalah walaupun kita mengaku orang NU. Ya. Dan pahitnya nih NU dijual aja untuk kepentingan pribadi itu salah juga kayaknya lah. Ya itu kurang tepat. Artinya kan semakin kita lama ber-NU kita juga mestinya makin bijak dari hari ke hari. Bahwa perkembangan organisasi aja sangat fleksibel. Maka kita sebagai orang organisasinya juga harus memahami bahwa dipergilirkan, digantikan dan lain-lain. Dan kita harus terbiasa kalau emang teman itu punya ide yang lebih brilian daripada kita berikan kesempatan Bang Najmul. Apalagi kita nih 13 kabupaten kota jejaring NU maupun organisasi di bawah Bandung banyak yang lebih mampu kayaknya. Ya. Jadi jangan sampai orang memandang dari eksternal ke NU memandang kita mampu tapi di dalam kita gagap. Padahal kita punya kapasitas, punya kemampuan bahwa ini organisasi yang orang pengen banyak. Nah, kalau hari ini kita ada di dalam dan diberi kesempatan ya tunjukkan yang terbaik. Karena memang yang agak susah itu bukan membuat panggung, berbagi panggung. Ya Allah. Kalau di agama panggung itu jelas dah. Kebanyakan kan orang berpikir NU itu hanya berceramah. Hanya di panggung masjid ke masjid ke masjid gitu. Padahal panggung keagamaan lain sebenarnya perlu dibangun lagi kan. Oh, banyak peluang itu. Bahwa kalau kemudian kita dari 100% itu sosial, keagamaan, budaya. Sosial dan keagamaan juga penting yang namanya dengan fondasi finansial dan ekonomi, Bang Najmul. Karena kadang kita berwacananya harus juga terrealisasi dengan baik. Nah, hari ini di lingkungan NU kita lihat arah untuk urusan ekonomi finansial itu sudah menjadi diskusi yang sama pentingnya ketika mendiskusikan keuangan dan ekonomi dengan membacakan keagamaan. Ini kan sudah menarik Bang Najmul. Jadi nggak boleh kalau urusan keagamaan kita sangat serius, ketika sudah ekonomi kita setengah-setengah nggak boleh. Betul. Itu saling keterkaitan. Oke, ini kita sudah berbicara embrio yang sudah disematkan oleh NU ke diri masing-masing. Ini kan kita akan dalam perahu berlayar ya di dunia kemudaan Kalsel. Nah, kita ini kan jadi satu opsi yang menjadi perhitungan. Benarkah itu? Ya, jadi gini. Ini harus dipertanyakan karena beliau ini juga adalah menjabat salah satu organisasi setaris ya. Setaris dari GP Ansor Kalimantan Selatan. Oke. Jadi kalau gimana layar pian ini? Jadi kadang gini Bang Najmul, ada satu kenikmatan ketika orang memandang kita dianggap mampu, kita dianggap layak. Kan seperti itu satu kenikmatan. Tapi ada kenikmatan lain bahwa ketika kita diberikan, saya itu begini terbiasa ketika membuat rencana itu, bagaimana kalau jadi ya? Bagaimana kalau yang kita mulai ini besar ya? Bagaimananya itu adalah kekhawatiran kita kalau ini berhasil. Itu harus digeser. Kalau dulu lu sempat gini, bus ya kada jadi, bus ya kada jalan, bus ya kada ini kada jalan bunjuran. Dirubah jadi bus ya ini kalau jalan kayak apa inilah. Nah, jadi kita kayak ada spirit bahwa bertanggung jawab seolah-olah sudah posisi kita dapat amanah itu gitu. Nah, kalau melihat kepemudaan hari ini banyak potensi-potensi anak muda hari di Kalsel itu yang jauh di atas yang ulun bisa, karena mereka dimenangkan dengan proses yang lebih panjang, pengalamannya lebih banyak seperti itu. Pengalamannya lebih banyak juga. Tapi kalau yang namanya dunia organisasi apapun bentukannya, apapun ADART-nya dan lain-lain, nilai organisasi itu sama, kebermanfaatan. Jadi kalau kita dimanapun ketika orang memandang bahwa kita layak, berarti kita memahami organisasi itu rule-nya sudah ada Bang, permainannya sudah ada, cara mainnya, cara melaksanakannya. Betul. Jadi bukan lahir dari organisasi apa kemudian dia baik. Semua organisasi punya nilai baik sama seperti agama. Gitu. Jadi memang embrio yang sudah didapatkan di NU itu memberi warna dan bisa bersaing dengan kontestasi dengan yang lain. Betul. Uji kualitas. Termasuk kampus kita nih. Oke, Di kampus kita nih ada 10 jurusan Bang Ramli. Pesat dong perkembangannya kita berarti. Kita bukan bicara agama di kampus nih.
ada bicara farmasi, ada akuntansi, ada teknik arsitektur, ada teknik sipil, dua yang teknik yang mungkin sulit didapatkan. Sudah 10 fakultas sudah iya, kayaknya. 10 jurusan. Oh, jurusan. Ada perencanaan wilayah dan kota, teknik informatika yang semakin berkembang, ada guru sekolah dasar matematika dan bahasa Inggris. Dalam pendidikan ada, dalam teknik ada, dan farmasi, akuntansi dan agribisnis. Oke, jadi bagi Pian, 10 jurusan ini bisa menjawab tantangan zaman kita. Jadi begini Bang Najmul, kalau dikatakan bahwa NU itu lahir itu sudah lebih stabil daripada negara ini sendiri. Saya harus sampaikan itu. Karena begini, negara ini dilengkapi dengan sistem penguatan dari banyak sisi ya. Keamanan, ekonomi dan lain-lain. Tapi kan mereka itu bersifat negara masih bertanggung jawab pada level membiayai mereka. Aktivasi mesin keamanan, aktivasi mesin ini segala macam itu berdasarkan APBN menggerakkannya. Nah, tapi kalau NU ini atas dasar ideologi dan doktrin. Jadi andaikan ini negara tanpa ada keamanan, NU itu dengan semangat dan doktrin hubul watonnya itu udah kuat Bang Najmul gitu loh. Bahasa kita bukan karena faktor ada support apapun dari negara ini seperti itu. Nah, hari ini menarik nih UNUKASE dengan 10 jurusan ini. Dan concernnya di dunia bukan hanya tentang keagamaan, bukan dakwah. Sekarang sudah bukan organisasi, tapi ini sudah kayak pendidikan ini. Nah, inilah NU itu diciptakan untuk menangkap kegelisahan zaman. Yang dibutuhkan sekarang itu yang harus dihadirkan oleh NU. Nah, kalau kemudian bahwa masyarakat itu punya banyak pilihan, maka dengan ber-NU secara jalan dan tidak secara fokusnya mereka juga belajar tentang NU itu seperti apa. Ilmu kesehatan ciri khas NU juga pasti ada sisi kita berserahnya dengan Tuhan seperti itu. Jadi artinya ini balance gitu. Dunianya kita nggak gagap, kemudian tapi dari sisi agamanya kita juga menjadi pondasi begitu. Walaupun kita dikenal itu adalah orang yang tokoh agama, NU itu seperti itu kan. Tapi juga tadi sudah disebutkan di awal, kemampuan itu tetap betul. Kompetensi diri. Kurang di kampus lain, masuk sini mungkin lebih punya daya jual lain kayaknya. Iya, betul itu. Karena kan gini, ber-NU itu bukan seperti organisasi yang punya purna itu bukan purna dunianya, tapi purna hikmatnya. Ber-NU satu kali itu kan amaliyah, kemudian keseharian kita dan lain-lain seperti itu Bang Najmul. Jadi bahasanya itu ya sambil jalan kita juga memahami bahwa negara ini sekali lagi NU dan ada Muhammadiyah itu sudah lahir sebelum negaranya ada. Itu penting gitu. Oke. Dan ini merupakan dalam pikiran saya lah bahwasanya orang yang sudah kuliah itu orang mapan dalam pendidikan. Mapan dalam emosional, mapan dalam berpikir kan. Tapi akhir-akhir ini kenapa orang tuh bisa malas? Malas dalam berkompetisi dengan lain, hanya minta promosi, minta anak-akan bahasa Banjar aja deh. Privilege. Ada sesuatu yang tergeser kan dalam kehidupan kita. Ini agak miris, tapi memang kita akan mengakomodir pikiran-pikiran orang. Mungkin pemirsa di UNU podcast ini. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya segalanya, tapi pengen bisa sukses seperti orang lain. Ini kalau kita pendekatan secara psikologi manusia itu selalu kalau di dalam agama itu digambarkannya yang namanya misalnya agak lebih ini nih. Malaikat dan lain-lain itu bukan digambarkan sosok perempuan atau sosok laki-laki, tapi lebih kepada sisi maskulinitasnya begitu. Nah, kita itu kadang kehidupan di dunia digambarkan sebagai sosok laki-laki Bang. Dari sisi pendekatan gendernya begitu. Maksudnya? Laki-laki dan perempuan itu perbedaannya ada di dua hal. Satu, perempuan itu lahir sudah beserta nilai Bang. Makanya penting dia menjaga langkah, menjaga nilai dia sebelum walaupun dia sulit ditaklukkan ya. Karena dia karena dia punya nilai, dia sulit ditaklukkan begitu. Nah, walaupun sudah dipegang, digenggam, itu bahaya itu. Betul. Nah, tapi kalau laki-laki itu lahir itu tanpa nilai, Bang. Ketika orang memahami sebagai insan organisasi, memahami bahwa dia lahir tanpa nilai, kalau tidak berusaha maka dia tidak punya nilai gitu. Nah, kalau sadar seperti itu, dia pasti akan melakukan. Nah, dan nilai itu dibikin sendiri. Kalau kayak tadi kan kompetensinya nitip karena orang ini segala macam.
Sekarang pertanyaannya, ketika dia mencapai di titik itu, apa yang akan dia ceritakan? Kalau bahasa gitu, success story-nya apa, Bang? Nah, udah berapa kali jatuh, udah berapa kali kecewa, udah berapa kali patah hati. Nah, itu penting tuh dihitung tuh. Apa tadi patah hati kan? Patah hati. Jadi, ya. Satu hal, kalau di dalam kepemudaan jangan baper nih kayaknya. Iya, betul. Biasa aja gitu kan. Oh, berarti kita dapat ilmu atau enggak dapat pengalaman kan seperti itu aja. Kalau enggak dapat posisi, berarti dapat pelajaran. Iya. Udah Dapat gitu pokoknya aja. dapat. Pasti dapat. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu kan, dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Kadang-kadang orang itu boleh patah hati. Wah, ini ada kopi. Iya, aman. Oke. Ngopinya di luar sudah siap kan tadi. Jadi buahnya lah orang yang patah hati itu sebagai manusia boleh lah. Iya. Tapi kalau sebagai orang yang move on itu harus cepat kayaknya kan. Gagal boleh. Boleh. Tapi lari dari kegagalan untuk bangkit itu Bang. Iya. Yang kita latih itu bukan kita nggak boleh patah hati, Bang Najmul. Apa yang kita lakukan ketika patah hati itu datang? Minus ya. Iya kan? Patah hati datang pertama kita mungkin terdistrak pasti. Karena sebelumnya kita nggak pernah. Iya. Gitu kan? Kalau udah berkali-kali itu ya terbentur lah ya kan. Iya. Segini doang nih. Kan gitu tuh. Iya. Sambil dicari bahwa ketika kita posisinya ada di situ, maka kayak ibarat handphone tuh, oh restart lagi nih. Sesuatu yang di restart itu Bang Najmul, itu menjanjikan banyak keindahan. Nah, itu kan. Sampai menikmati patah hati. Waduh. Gitu. Tapi memang kesempatan, saya sudah mengucapkan tadi ada beberapa ngobrol dengan Anda, bahwasanya kegagalan pertama tuh akan dihasilkan atau dihadiahkan yang lebih indah daripada yang itu Quran menjanjikan itu. Hanya memang cara kita itu membreakdown itu harus tepat, gitu. Nah, ini pentingnya sahabat. Iya. Nah, di saat-saat seperti itu, itu penting adanya sahabat. Gitu loh. Kalau sahabat, kalau kata Roma Irama mencari teman di meja makan itu mudah banget, Bu. Betul. Mudah, tapi ketika mencari teman di saat kita susah, di saat kita memahami, ketika kita terpuruk itu kita tidak butuh apa-apa selain didengarkan. Diiyakan, ya kan, dibesarkan, ini. Betul. Kan semua ini akan berlalu juga, gitu kan. Yang indah-indah juga cepat berlalu, yang sakit juga cepat berlalu, begitu. Iya. Jadi memang ini penting kalau kita lihat adik-adik mahasiswa yang Betul. kemarin turun ke jalan. Kalau sudah puas didengarkan oleh rakyat selesai. Iya. Dan sekarang tugas kawan-kawan di lapangan udah selesai. Iya. Kembali ke meja kampus. Perkaya kemampuan diri, biarkan pemerintah ini dikerjakan oleh mereka yang memang waktunya sudah selesai. Saya anggap seperti itu. Kira-kira seperti itu, sepakat nggak? Sepakat, dan evaluasinya itu jangan sampai hal ini terulang. Ketidaksambungan antara mempercayakan pada satu langkah ini, kita harus memastikan ke depan yang ada di gedung Dewan Perwakilan kita itu satu irama juga dengan kita. Gitu loh. Karena kan ibarat perjalanan menuju satu titik sampai ini ada menjadi nilai itu anggap ada 3 step gitu. Nah, teman-teman masih udah di step pertama. Semoga di step kedua itu dilanjutkan dengan senior-senior mereka yang punya kapasitas. Dan di step akhir juga itu sejalan begitu. Karena kita nih kayak game sambung kata tuh loh Bang Najmul. Gitu. Ada 10 orang, tadinya di sini nasi, harusnya nasi itu ke ujung tuh, jangan jadi basi. Perubahan N dengan B itu gara-gara visinya tidak sejalan. Jadi kan orang Banjar atau orang kita tuh gitu, dikirimi kisah belabi, dikirimi duit berkurang. Ini kan yang bahaya kan gitu. Ya, itulah dunia kita orang Banjar. Tapi kalau dilihat dari emosi emosi yang memuncak tuh kayaknya tidak bagus juga. Mengeksplor diri ataupun kegundahan di media sosial bahwa menyatakan sesuatu itu salah, tapi berlebihan kayaknya tidak bagus juga. Kenapa bisa kurang gitu nah? Emosi itu tidak bisa dikunci, tidak bisa diatur stabilannya, kenapa? Ketergantungan kita terhadap digital itu salah satu faktor utama. Konten lah gitu. Konten, kemudian teman-teman itu eksistensi diri. Dulu generasi senior kita kalau ada permasalahan itu pilihan untuk mencari di Google itu akhir Bang Najmul. Itu paling akhir. Diskusikan dulu mentok-mentok. Ada solusinya nih.
Ini pengalaman di kamu kayak Pak. Ini ketika sudah mentok, oh ini kasus baru nih, cari di Google. Kalau sekarang kan enggak. Begitu ada permasalahan dalam tongkrongan, Google dulu. Naik ke situ dulu. Jadi akhirnya apa yang direkomendasikan oleh Google baru didiskusikan. Nah, jadi kita ketergantungan itu memposisikan media itu di posisi awal. Kalau dulu itu di akhir ketika sudah memang mentok. Nah, generasi NU itu seharusnya juga seperti itu. Jangan menjadikan media sosial ini menjadi pattern utama untuk menjadi rujukan. Diskusikan dulu. Itu bagian menghargai kita belajar bertahun-tahun juga Bang Najwa. Si A misal di sekolah itu selama ini sudah 9 sampai 10 tahun. Si B 7 sampai 8 tahun. Itu di ini dulu, dipertemukan dulu teori-teorinya itu. Tapi kalau sudah mentok berarti dibantu ini. Nah, sekarang gini yang bahaya itu AI, kelemahan satu-satunya adalah rasa atau perasaan. Tapi semakin hari setiap orang itu apa-apa ke AI, dia akan merekam tuh algoritmanya. Jangan-jangan nanti ke depan AI juga ada kan ada ini, ada rasa keibuan yang akan dimasukkan ke dalam AI. Nah, seiring kita ketergantungan dengan teknologi, maka menurun juga ketergantungan dan kepercayaan kepada manusia. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi memang emosional tuh mulai tergerus dengan keadaan teknologi lah akhirnya lah. Ketergantungan kita di sana. Dulu wah kayak itu benar kami nih. Iya. Di awal proses saya dengan Anda mungkin kita tidak ada handphone yang sangat ciamik. Betul. Kita transisi mungkin. Di atas saya kenal Anda tuh di 2017 ya. Di situasi yang sudah mulai handphone pintar, smartphone. Betul. Awal-awal saya bahkan berorganisasi khususnya di organisasi mahasiswa NU itu 2012 Bang Najwa. Saya saat itu ketua di kampus. Itu kalau ngirim pesan itu kalau sudah 2 halaman teksnya hilang. Itu saya merasakan itu masih. Betul. Begitu bahwa SMS-an gratis. Ya, pesan ini kepada yang kita kirim tuh dibaca atau enggak kita enggak tahu, kalau enggak dibalas. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada tercatat centang biru. Tingkat kehadiran Tingkat kehadirannya tinggi. Insya Allah Banjarnya itu kada ada. Ya. Insya Allah ya. Dasar kada ada juga. Karena juga mungkin kawan-kawan pendidik juga yang tidak bisa digantikan tuh interaksi antara dua belah. Kayak gini kan kita enak ngobrol Bang Yul. Ini kita bisa seperti ini dengan Zoom, offline, online bisa kan. Tapi kan perasaan kita, respon ketika ngomong, Bang Najmul mendengarkan, ketika Bang Najmul ngomong kita juga menyimak tuh. Itu nilai yang dan ini takdir Allah Ta'ala ketemu dengan Sidin hari ini. Kita ketemu dengan ini Ustadz andalan muda kita ini. Kita selalu nyapa begitu Bang Najmul. Iya. Tapi dasar belajar kan saya dengan Anda atau dengan Bung Ramli ini kalau ngomong lebih enak tuh dengan bermata lah bahasanya. Benar. Serius tidak serius, penting tidak penting. Iya. Memang harus ini dibangun komunikasi. Ya kata orang itu kan apalagi dalam hubungan itu membicarakan hal-hal tidak penting itu menjadi penting. Wah. Kan gitu. Kita juga ya mengusahakan receh-receh itu kita bicarakan gitu loh, karena itu yang penting gitu loh. Jadi jangan terbiasa kita bertemu dengan orang itu ketika sudah atau bahkan masalah itu sudah muncak, itu nggak akan ada solusi. Mending kita bicarakan saat semua masih reda, masih lecet-lecet sebelum jadi luka dalam. Kalau gitu kan. Lebih baik pertemuan seseorang yang mungkin sudah sukses dalam pekerjaan, ingin meningkat itu harus ada komunikasi yang silaturahimnya dibangun. Betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak bisa seperti Anda memimpin beberapa organisasi, maka saya banyak belajar dengan Bung Ramli gitu. Tapi kalau urusan tampil di kamera kan kita yang kagok juga ini. Kalau ini artis sudah ini kan. Udah bisa ini. Tapi itulah sebenarnya inspirasi bagi orang lain gitu kan. Oke, Bung Ramli. Sekarang ini kan mau tidak mau, bisa tidak bisa, seseorang itu harus punya usaha. Iya. Usaha yang tidak mungkin kita kalau di Banjar itu ada tuannya masing-masing di daerah. Misal saya sebut Haji Islam, sebesar itu kita mungkin tidak bisa gitu kan. Takdir mungkin berlain, tapi kan kita ikhtiarnya, keinginannya sama gitu kan. Seberapa besar Bang Ramli seseorang pemuda harus memiliki usaha sendiri? Oke. Jadi minimal gini, sepahit-pahitnya kurungan ayam bisa. Ya. Jangan sampai nang Bitcoin tuh. Betul. Jadi gini, yang penting dari memahami, kalau sekarang tuh kan ada Timothy Ronald gitu kan. Kemudian saya juga membaca itu, saya mulai suka menyenangi bacaan tentang dunia keuangan itu sudah bertahun-tahun sebenarnya. Saya suka membaca Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya Ayah Miskin. Ternyata memang
yang namanya usaha nggak bisa sekali jalan langsung jadi Bang Najmul. Sama kita membaca, sama kita belajar sepeda, nggak bisa sekali laksanakan tuh langsung ahli dan jatuh pintar. bangunnya sama Iya. seperti berorganisasi. Berarti dalam dunia keuangan atau ekonomi itu penting lebih cepat memulai. Sama halnya politik. Betul. Mulai aja dulu. Start dulu. Iya. Kita kan juga melihat ada senior-senior kita yang secara privilege mungkin posisinya ada di orang yang punya kebijakan dalam mengatur ya mungkin di legislatif di sini segala macam. Memulainya itu kadang bukan saat itu. Memulainya begitu itu berakhir entah karena kondisi tidak terpilih lagi atau ini segala macam. Habis itu kisahnya. Tapi kan kalah-kalah dan salah-salahnya tetap seperti orang pemula. Nah, mending kita mulai lebih awal di kepemudaan. Sekarang saya kan ada di HIPMI nih, Bang Najmul. HIPMI Syariah di Kalsel. Ya ini satu Banom yang baru begitu. Tapi saya mulai juga dulu di HIPMI perguruan tinggi waktu masih mahasiswa. Memang sudah mulai awal. Bukan hanya di organisasi kepemudaan, di Banom, tapi juga sudah entrepreneur ini. Jangan pernah kemudian menganggap mendiskusikan tentang ekonomi dan keuangan itu sesuatu yang sepele dan tidak perlu dibicarakan. Jangan. Justru kalau orang kaya yang kemudian tidak beragama itu uang itu sistemnya permainan. Jadi kayak permainan uang itu penting benar gitu loh. Betul. Kan gini memang kita kan di agama itu selalu diajarkan bahwa jangan ketergantungan terhadap benda, sesuatu yang bernilai gitu kan. Nih mohon maaf juga nih teman-teman Yahudi nih kan, spiritnya kan memaksa kita untuk ketergantungan terhadap benda. Bang Najmul kalau lihat di rekening itu ada 5 juta sama 500.000 kira-kira berubah kadang kan? Padahal itu kan bendanya kan ada hanya angka-angka begitu. Betul. Tapi juga kita harus pahami ternyata itu harus kita tunjukkan memang bernilai itu tidak hanya menggunakan uang, apalagi orang NU ya. Agamaan kita segala macam. Semua bisa dikonversi menjadi nilai bermanfaat itu tidak melulu tentang uang. Tapi sekali lagi bahwa kita memahami tentang dunia. Karena nyaman kita punya sumber daya Bang Najmul, untuk sedekah kita enak, untuk bantu orang juga enak. Maka jadi jangan, kalau dunia ekonomi bisnis itu jangan terlambat memulai Bang Najmul. Jadi kalau jatah kita untuk bisa sukses ya Haji Isam atau pengusaha-pengusaha besar itu mereka juga pasti salah-salah dan kalah-kalahnya sering. Tapi karena memulai lebih awal, maka di usia muda juga mereka sudah sukses. Ada melihat di TikTok kan 100 juta pertama dalam usia. Betul. Saya suka gitu kan. Jangan kita tuh larut dengan impian sebagai pejabat publik. Ya. Itu impian yang boleh di suatu saat, tapi kemampuan finansial pribadi yang diongkosin kan banyak ya. Iya. Kalau yang punya bini, ini anak gitu. Iya. Bini itu maksudnya bini abah, bini seorang. Iya, kan keluarga kan juga perlu privilege yang tinggi, bukan hanya impian. Jabatan jadi. Benar. Ternyata usaha juga harus dipikirkan ya. Sekali lagi psikologi uang manajemen. Kadang kita tuh kenapa nggak siap kaya raya, mungkin juga ketika punya uang besar kita bingung juga menggunakannya. Selain hanya urusan dibelanjakan. Belanja harap. Mengumpulkan kan tapi harap. Nah itu yang kita ya apalagi laki-laki ini kan urusan harus mampu mencari uang itu harus keahlian utama itu. Betul. Gitu. Kalau lihat dari pemimpin di negara kita ini jarang mereka yang pure hanya politisi. Pasti mereka adalah punya dunia usaha. Hatta sampai presiden kita Pak Prabowo juga seorang pengusaha yang ulung. Nyata. Walaupun beliau awal karir akan sebagai seorang militer, kita awal karir sebagai seorang aktivis NU misalkan, tapi tetap di usaha punya lahan yang luar biasa begitu. Ya linear, kemudian kita menjadi nonsen atau omong kosong ketika bicara pengabdian. Misal jadi guru, jadi pendidik atau yang lain-lain, kita ingin fokus atas karir kita, tanggung jawab kita, tapi sisi ekonomi kita belum mapan juga nonsen. Jadi kalau kita di backup dengan yang lain, jadi ketika kita menjadi pendidik, pengajar, ya memang pure mengajar, urusan yang lain sudah selesai. Gitu. Jangan sampai nanti niatnya jadi berubah karena kita ketergantungan terhadap apa yang kita dapatkan, given apa yang kita terima, gitu. Jadi ya itu harus penting dipikirkan, harus sadar gitu. Jadi memang ini kan menyadarkan pembuahannya deh. Ya kita menyadarkan diri sendiri karena kita sampai di titik ini masih banyak evaluasi kelemahan kita dari sisi
pondasi kita. Untuk menguatkan orang lain kita harus kuat dulu. Tuh. Menyadarkan orang lain kita harus sadar dulu. Memang kan dari diskusi kita ya ada leadership, ada entrepreneur. Kalau saya ke entrepreneur kan masuknya di dunia usaha. Di HIPMI Syariah boleh mungkin kita bicara sedikit. HIPMI Syariah itu kan apakah hanya perkumpulan usaha besar ataupun yang baru merangkak ulunnya hanya pedagang online penjual di TikTok, di Keranjang Kuning misalkan. Ya, memang sejauh ini ada skeptis mungkin ya, di luar sana ada skeptis orang yang ingin bergabung di namanya juga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Artinya sebenarnya gabung di HIPMI itu yang saya pahami, satu posisinya pengusaha pemula, yang kedua pengusaha yang memang ingin melebarkan sayapnya dengan jaringan HIPMI, karena nggak bisa dipungkiri alumni-alumni HIPMI di negara ini sudah di posisi strategis ekonomi di nasional. Kan begitu. Atau yang ketiga kemudian di situ juga tergabung seorang pengusaha yang ingin membagikan pengalaman usahanya dengan orang yang sudah tergabung di HIPMI. Jadi HIPMI kalimatnya adalah ekosistem menurut saya. Bergabung di situ. Misalnya sederhananya kita sudah menjadi pengusaha, cuman yang namanya usaha itu lalu ada badan namanya CV, PT dan lain-lain. Ada kembang-kepisnya lah. Iya, maka gabung dulu nanti peningkatan naik klaster ini segala macam itu adanya di HIPMI. Jadi bukan yang kemudian HIPMI ini hanya menerima para pengusaha yang sudah kaya raya, ya berarti bukan pengusaha muda dong. Apalagi syariah ini kan norma-norma agama dilakukan. Iya, jadi kalau sebenarnya gini, konsep dalam agama itu usaha itu satu hal adalah profit, yang kedua adalah ketenangan. Nah, di prinsip syariah itu kan ada rasa tenang, investasi sekian. Kalau sederhananya itu untung sama dibagi, rugi sama dibagi. Tapi kalau hanya untungnya ada bagi hasil, ruginya itu menjadi kerugian satu pihak, nah itu sudah nggak masuk konsep syariah. Begitu. Jadi kayak ya kemudian apakah semua yang berlabel syariah itu secara prinsipnya syariah, ya kita masih belum tahu karena kita belum cross check. Tapi kalau spirit bahwa ketenangan orang berinvestasi itu ya pakai prinsip syariah, mudharabah itu. Gitu. Kan memang kalau kita bicara pengusaha ini kan zaman KAI, zaman Kuitan dengan zaman kita tuh tiga tantang yang berbeda lihat. Termasuk ini kan anak pedagang kayak itu, keluarga pedagang kayak itu. Pedagangnya dari pedagang pasar sampai pedagang perusahaan di di kebun gitu. Kita orang desa dan kebanyakan orang Banjar maupun orang daerah memang kuitannya adalah usaha utama hidup tuh memang dari sana gitu. Betul. Kenapa setelah kuliah tuh kada kembali lagi ke sana? Merasa gengsi nih, sarjana. Anggaplah farmasi, mesti obat aja kan mesti sih. Tapi nih sekarang ini kan wali kota Banjarmasin tuh S1 apoteker. Tapi jadi wali kota gitu lah. Kemudian berhadapan dengan anggaran APBN dan lain-lain kan instruksi. Kan dunia berbeda dari pendidikan, hobi. Tapi sebenarnya usahanya tetap jalan, keluarga tetap jalan, pendidikan tetap jalan. Tantangan jadi apapun bisa akhirnya. Ini komplit kayaknya. Yang ulun pahami itu jenjang pendidikan itu kenapa ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu added value namanya Bang Najmul. Saya pendidikan ya. Saya dulu masih pengen jadi guru itu saat semester 6. Tapi begitu udah KKN, udah nggak ada keinginan jadi guru. Gimana caranya punya sekolahan? Itu kan jadi ada perubahan mindset. Betul. Kan Bang Najmul dari keluarga pedagang, saya dari keluarga petani. Bagaimanapun basic saya bertani itu ada. Tapi bukan kemudian saya memikirkan pegang cangkul, ukur tanah. Berarti petani itu butuh pasokan pupuk yang baik, secara regulasi, tetap dunianya pertanian. Dunia pertanian tetap tidak ditinggalkan. Tapi kita bisa menambah tambahan added value tadi itu terhadap dunia pertanian itu sendiri. Dulu petani kita, abah kita ketika jadi petani ya petani yang 1 tahun cuma 1 kali panen misal. Berjual ke pengepul sudah kenapa gitu. Kan ekspor keluar. Kan sekarang kita melihat betul pergeseran antara kacang yang diikat dengan kacang yang dibungkus tuh harganya sudah berubah. Masuk itu kan minimarket segala macam. Nah, itu kan ilmu yang kita dapatkan dengan dunia perkuliahan. Yang menjadi salah adalah kita sekolahnya udah tinggi, pulang nyangkul juga. Atau Bang Najmul dunia perdagangan pulang nggak melirik retail modern itu dilaksanakan, lebih kembali ke konvensional, nggak bisa. Nah jadi ini perubahan cepat juga kita menanggapinya. Gitu. Betul. Tapi sebagai pelaku di hulu, dia akan senang dengan petani-petani atau pedagang itu yang sifatnya kayak di
hilir. Ini maksud saya. Yang hilang dari retail modern dengan berjualan ciri khas kampung itu adalah interaksi. Tawar-menawar gitu. Kemudian menjelaskan ini produknya seperti ini. Atau kenapa manis itu? Oh, karena pupuknya beda, Pak Ai. Gitu. Tapi kalau retail modern taunya kamu ambil barang, bayar, selesai. Nggak ada interaksi sosial, nggak ada nanya kabar. Kalau dulu bahkan juga sempat ke warung aja minimal beli kopi. Menghabiskan satu kopi itu Bang Najmul bisa menghabiskan berjam-jam dan cerita. Itu nggak didapatkan sekarang di dunia kopi shop. Iya. Gitu. Kan jual rasa sekarang ini kan. Jual rasa. Gitu. Kalau dulu kan namanya bahkan untuk aja lawan mie goreng biasa ya Allah. Tapi isi dari pembicaraan di situ. Makanya kalau istilah di politik itu warung itu ada namanya radio panginangan. Arus informasi. Kan saat itu nggak ada handphone. Ya, pokoknya kalau mau dapat informasi baru kita ke warung Acil itu gitu. Nah, sekarang itu udah hilang, udah luntur itu. Teman-teman di HIPMI ada juga yang punya konsep seperti itu. Kayak di Plehari membuat suasana kopi modern, tapi juga yang dijual di situ bukan hanya produk, tapi kedekatan, emosional. Itu yang lebih penting tuh. Jadi untuk mengisi kapasitas kita tuh memang berkaca dengan yang lalu, tapi termodifikasikan dengan keadaan sekarang. NU kan gitu, al-muhafazatu ala qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah kan begitu. Yang lama tidak ditinggalkan, yang baru juga dimodifikasi gitu. Sekarang ya, saya juga tadi mungkin teman-teman kru nanya, ini just answernya nggak dibawa Bang. Kita kalau ansor datang sini, nah itu maksudnya. Iya, jadi ya kita bicara sekarang gini, ada Ansor Hub dan lain-lain bahwa NU itu amaliyah Bang Najmul, bukan penampilan. NU itu apa yang kita laksanakan sehari-hari, cara kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat, itulah NU sebenarnya. Tapi kalau kemudian NU itu harus sarungan kah, harus baju putih, harus pakai peci, ya itu di sebagian besar iya. Tapi bahwa kemudian NU harus tampil di segala macam lini dan forum itu harus penting. Nah, dan itu tanggung jawabnya ada di kita loh, masalahnya begitu. Sekarang ini sudah sampai masanya. Sudah sampai masanya, begitu. Sekarang kita harus bisa, hai guys, di depan kamera sebagai kader NU. Nggak juga yang assalamualaikum. Iya. Itu memang begitu. Masih dibutuhkan pada saat beberapa forum tertentu. Harus bisa menguasai banyak forum. Betul. Ya kalau strategi Sun Tzu kan perang begitu. Masuk boleh lewat pintu orang lain, tapi pastikan orang lain keluar lewat pintu kita. Nggak bisa kita datang ke satu forum, satu komunitas, masuk NU yuk. Ini NU tuh begini loh. Ini apaan sih itu NU? Gabung dulu, kalau dia suka main gitar, kita harus bisa main gitar. Ada. Iya. Sumbang suara harus sumbang sesumbang-sumbangnya kan mungkin begitu kan? Ada gitu. Nggak kagetan gitu loh. Ya, betul, mereka betul. Ajak kita main hari ini apa namanya sport e-sport misalkan. Kita harus masuk ke sana dulu. Dan memang melek kayaknya. Harus melek keadaan, melek teknologi dan melek kemampuan Mbak. Kadang-kadang kita lupa diri nih. Kita nih kadang upgrade gitu hanya akhirnya kita ditinggalkan oleh zaman itu sendiri kan. Iya, seolah-olah nanti keluarnya zaman modern itu kejam atau apa kan enggak, hanya kita nggak bisa beradaptasi aja Bang Najmul. Nah, ini generasi ke depannya penting ini kayaknya. Iya. Gitu. Oke, Bang Ramli, kita kesimpulan lah. Kesimpulan dulu ini hanya pertanyaan sedikit saja. Siap. Bahwasanya apa harapan Pian terhadap NU keseluruhannya. Bahwa saat sekarang ini kan konotasi serangan ke NU mungkin banyak sudah diketahui. Tapi kita yang di dalam NU ini bagaimana? Jadi NU di internal kita sebenarnya hari ini ada sedikit kegagapan kita memahami bahwa apakah karena nggak ada musuh bersama di luar, misal Bang Najmul ya, sehingga membuat kita di dalam ini satu sama lain menjadi perbedaan pendapat itu saling menjatuhkan. Itu mohon untuk dihindari. Karena apalagi misal itu posisinya ada di orang-orang yang sudah terdahulu memahami NU, tanda kutip senior NU. Karena yang namanya junior ini sedikit banyaknya akan melihat apa yang dilakukan oleh senior itu. Coba dibukakan bahwa musuh kita utama itu adalah kebodohan, ketertinggalan, gitu loh, ketidakmajuan instansi, ketidakbergerakan progresifnya apa yang kita bangun. Apalagi kampus kita ini penuh. Coba energi positif kita untuk menjelekkan pihak lain tuh kembali kepada menjelekkan kebodohan, menjelekkan ini segala macam. Jadi ketika bertemu dengan teman itu ada support system. Musuh kita ini bukan teman sendiri. Itu musuh kita tuh adalah ketertinggalan. Betul.
Kalau menggeser ke sana, otomatis kita ketika teman ada kesalahan, itu pada level bukan menyalahkan, membina dan memaklumi. Oh, teman aku melakukan itu karena memang informasinya belum. Tidak seperti aku dapatkan gitu. Tapi selama teman kita melakukan kesalahan untuk memerangi kebodohan, musuh kita sama. Kata orang tuh, saya kan masih belum berumah tangga juga nih Bang Najmul. Ketika pasangan itu punya masalah, ya kan? Punya masalah, sebenarnya bukan aku versus kamu. Ya kan? Tapi kita berdua versus masalah. Maka musuh kita adalah masalah. Yang diselesaikan adalah masalah. Ada siap ternyata. Kita ini siap sebenarnya kan. Kan gitu. Tapi kan ya ternyata kemarin juga saya menyalahkan satu sama lain. Itu berarti belum siap. Ya, ternyata harusnya you melakukan kesalahan, itu salahnya taruh di tengah. Bagaimana penyelesaian? Karena kalau masalahnya hilang, kita juga akan baikan lagi. Nah, di NU itu penting. Karena selain tanggung jawab kita pribadi, orang memandang kita sebagai amanah dapat menjadi pengurus. Terima kasih Bung Ramli, tepuk tangan buat Bung Ramli. Terima kasih telah datang di podcast UNU di kesempatan kali ini. Jangan jarang lah, jangan sekali ini ya. Ini boleh nggak kalau teman-teman nanti pengurus PW keundang buat ngisi di sini? Jangan satu orang. Ya. Bawa yang smart, yang punya apalah label-label. Ada gini aja kalau mau ya. Ada gebrakan baru zaman periode Ansor hari ini. Saya tunggu. Ya, ada di yang episode selanjutnya. Ada yang ahli pajak, ahli keuangan dan lain-lain. Harus sharing di sini. Kita tunggu. Gimana? Oke kan? Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.